Allah. Ya, record. Kita mulai. Saya bisa mulai. Di share screen, Ben jangan lupa. Nah. Ini bisa dimulai. Bisa. Vi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini saya CO host ya dari kelompok A ingin menjelaskan kasus kinerja sistem syaraf dan hormonal dalam reproduksi. Ya, boleh slide selanjutnya. Ya, anggota di sini ada Chandra Irawan, Muhammad Farhan Hamid, Taurizky Rafia Winda Putra, Cynthia Dwi Cahyani, dan Aditya Nur Hermawan. Ya, yang pertama itu ada sistem reproduksi dan sistem hormonal. Sistem reproduksi unggas yaitu satu kesatuan organ untuk memproduksi individu baru. Sedangkan sistem hormonal adalah semua proses fisiologis yang mencakup pertumbuhan, produksi telur, mengaram, dan molting yang dikontrol atau diatur oleh hormon. Ya, silakan selanjutnya. Sistem fisiologi pada pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi ayam. Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup adalah gen, nutrisi, hormon, dan lingkungan. Reproduksi jantan terdiri dari organ primer dan organ sekunder. Organ primer jantan memiliki testis, bagian sekunder reproduksi unggas jantan memiliki beberapa bagian yaitu retetesis, vas deferens, vas efferens, papillae, dan kloaka. Sedangkan organ reproduksi betina terdiri dari organ primer dan sekunder. Organ primer betina yaitu ovarium. Ovarium menghasilkan 3 hormon yaitu hormon estrogen, hormon progesteron, hormon prolaktin. Pertumbuhan unggas dipengaruhi oleh bangsa, jenis, kelamin, umur, kualitas ransum, dan lingkungannya. Perbedaan jenis kelamin pada ayam memberikan kecepatan pertumbuhan yang besar. Selanjutnya, Faktor perbedaan bobot unggas. 1. Konsumsi pakan. Pakan yang dikonsumsi akan meningkat setiap minggu berdasarkan bobot unggas itu sendiri. Yang kedua, bangsa unggas. Jenis hewan ternak kelompok burung yang dimanfaatkan untuk daging dan telur atau bulunya. Umumnya merupakan bagian dari ordo Galliformes seperti ayam dan kalkun, dan Anseriformes seperti bebek. Yang ketiga, perkembangan lemak. Penimbunan lemak yang lebih cenderung meningkat akan sejalan dengan meningkatnya bobot badan. Yang keempat, gender unggas. Bobot antara jantan dan betina berbeda. Jantan relatif lebih tinggi bobotnya daripada betina. Next. Faktor perbedaan unggas dalam menghasilkan telur. Tipe ayam. Ayam memiliki tipe bibit yang terdiri dari ada 2 macam yaitu tipe ayam betelur dan tipe ayam bibit berdaging. Ciri ayam bibit betelur adalah berbadan ramping, kecil, mata bersinar, dan berjengger tunggal merah darah. Ayam bibit berdaging mempunyai bobot badan yang besar, jengger dan pial merah darah serta mata bersinar. Kadang-kadang yang nyaman atau comfort zone sangat berpengaruh pada pencapaian produktivitas unggas, sehingga akan diperoleh pertumbuhan optimal dan menghasilkan performa yang baik. Next. Ya, selanjutnya itu ada interaksi antar sistem syaraf hormonal pada ayam dan pengaruh dewasa kelamin atau umur bertelur pada ayam.
Interaksi sistem syaraf dengan hormonal yang mempengaruhi perkembangan atau umur telur dan kelamin unggas, contohnya yaitu cahaya lampu hijau yang diberikan pada ayam broiler menstimulasi pertumbuhan sejumlah sel-sel otot dan tulang, sedangkan cahaya merah yang diterima oleh ayam broiler akan memacu hipotalamus untuk mensekresikan gonadotropin releasing hormone atau GnRH. GnRH kemudian menstimulasi sekresi hormon reproduksi seperti FSH, LH, estrogen, dan progesteron, yang pada akhirnya akan merangsang produksi telur. Sementara itu, cahaya merah yang diterima oleh titik jantan dapat meningkatkan respon fotoseksual, ditandai dengan bertambah besar ukuran testis yang diikuti oleh peningkatan bobot testis, sedangkan cahaya merah yang diterima oleh itik betina akan meningkatkan bobot dan ukuran telur. Ya, terima kasih. Mungkin itu pemaparan dari kelompok kami. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan, Vero. Perkenalkan, nama saya Veronica Sirahayu dengan NIM belakang 058. Tadi kan ada sel organ reproduksi betina itu ada menghasilkan beberapa hormon. Coba sebutin fungsi dari hormon-hormon tersebut. Gitu. Terima kasih. Bentar, boleh diulang? Fokus. Sekali lagi boleh diulang, maaf. Saudara Tadi sudah tak kan- catat. Udah jelas Tadi pertanyaannya? Udah dicatat belum? Sudah, Mas, tenang. Udah ya. berarti bisa diulang. Pertanyaannya kan sebutkan fungsi hormon pada betina. Iya, betul. Oke, mungkin selanjutnya silakan. Iya. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Sinta Friya Nabila dengan NIM akhir 012. Tadi kan disebutin itu pertumbuhan unggas dipengaruhi oleh bangsa, jenis kelamin, umur, kualitas ransum, dan lingkungannya. Coba jelasin yang di bagian bangsa itu maksudnya gimana ya? Terima kasih. Oke, udah dicatat belum, Jen? Bentar. Udah. Boleh bertanya lagi. Tadi kan disebutkan lingkungan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan unggas. Bisa kasih contoh nggak lingkungan seperti apa yang mempengaruhi tersebut? Lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan. Maksudnya Maaf. itu, yes. Soalnya dibaca kembali dan NIM-nya sebutin, Mas. Tolong. Sorry, saya Yusindra Sumacer, NIM 015. Lingkungan apa yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan unggas? Oke, siap. Terima kasih. Ya, mungkin ada yang mau bertanya lagi? Mohon maaf, Mas, kita buka pertanyaan dulu aja. Bentar, Izin bertanya. Halo. Ya, halo Mas Alvin. Kan nama saya Muhammad Syahwan Anifal Benti, NIM 9 dengan akhir NIM 91. Pertanyaannya, kenapa sih kok bisa setiap cahaya itu berbeda-beda warnanya dan apa faktor yang mempengaruhinya juga berbeda? Itu kenapa? Terima kasih. Mungkin segitu aja ya, kita diskusikan dulu dengan kelompok.
Ya, langsung ya izin menjawab pertanyaan dari Yosi. Apa sih faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Faktornya pertama itu ada cuaca mestinya. Faktor cuaca juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada ayam. Yang pertama cuaca hujan, cuaca panas, terlalu panas. Mungkin cuaca kalau kandang klosos bisa itu ya, bisa disesuaikan sesuai yang ada di kandang. Soalnya kandang klosos itu memakai peralatan modern, jadi bisa disetting. Kalau kandang open itu bisa faktornya itu pengaruh terhadap lingkungan. Jadi kandang open itu harus mengikuti faktor pada lingkungan, tidak bisa faktor lingkungannya yang mengikuti kandang close open house. Mungkin itu pertanyaan dari Mas Yosi. Yang selanjutnya mungkin dari Mbak Vero, hormon apa saja sih yang mempengaruhi? Mungkin itu ya Mbak Vero, hormon yang mempengaruhi. Mungkin ada hormon progesteron, hormon prolaktin, mungkin itu Mbak. Apakah benar? Iya, itu. Tapi kan pertanyaannya itu fungsi hormon tersebut itu apa? Begitu. Oh, sorry. Nggak fokus tadi. Bentar ya, cari friendly. Ya, fungsi hormon progesteron Izin menambahkan ya. adalah Dari penting Raffi. untuk tumbuh. Hormon ini bekerja sama dengan hormon estrogen untuk membesarkan bentar, ini salah malah pada manusia kok. Bentar Mas, ini saya mau menambahkan jawaban dari Mas Raffi. Fungsi hormon pada organ betina yaitu yang pertama untuk mempengaruhi proses reproduksi pada ayam betina, terutama yang dipengaruhi oleh hormon yang dihasilkan dari kelenjar pituitari dan ovarium. Kelenjar pituitari itu dibagi menjadi dalam dua lobus, yaitu pituitari anterior dan pituitari posterior. Mungkin itu aja dari tambahan dari saya. Gimana Mbak Vero? Apakah sudah cukup puas dengan jawaban yang telah kami sangat berikan? Iya, udah. Untuk Kasih. yang selanjutnya ada progesteron dapat dijadikan tolak ukur regenerasi ovum yang melibatkan pertumbuhan folikel atau yolk. Mungkin itu tambahannya. Oke. Ada yang mau menjawab lagi mungkin? Cynthia? Kenapa?
Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari dia. Kenapa sih bangsa itu mempengaruhi pertumbuhan itu? Itu karena setiap bangsa dari unggas-unggas itu kan berbeda. Itu kalau itik juga itu berbeda, sama ayam juga berbeda. Itu masing-masing memiliki ciri-cirinya. Bisa dipahami nggak? Ciri-ciri yang gimana tadi? Bentar. Izin menambahkan jawaban dari Cynthia, mungkin bangsa yang mempengaruhi itu yang pertama dilihat dari faktor genetik. Kan setiap unggas memiliki faktor genetik. Misal kasarannya ayam kan mempunyai dua faktor genetik, ada yang jenis ayam bertelur dan ada juga jenis ayam berdaging. Begitu juga dengan bangsa unggas-unggas lainnya. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Oke, makasih ya. Mungkin semua pertanyaan sudah terjawab. Sudah. Oke, mungkin Tinggal satu itu. Mas yang punyanya Mas Albenti belum dijawab. Punyanya Mas Alpen. Oke, sebentar. Yang pertanyaannya, apa faktor yang mempengaruhi cahaya berbeda-beda? Sekedar mengingatkan, kita Zoom-nya waktunya kurang 5 menit ya, karena terdapat limit Zoom. Jadi kalau bisa dipercepat. Terima kasih. Oke. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Alben, apa faktor yang mempengaruhi cahaya berbeda-beda? Mungkin di setiap kandang itu mempunyai ventilasi yang berbeda-beda. Misal yang kandang yang satu menggunakan terpal dan kandang yang satu menggunakan asbes, kan itu pantulannya cahayanya kan juga berbeda-beda. Mungkin itu saja yang saya bisa. Sudah dijawab semua kan? Ya, mungkin pertanyaan semua sudah terjawab. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kalau ada kurang-kurangnya, mohon maaf. Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga.